tergantung ketua MK dan persidangan ijazah. Ya, saya ditanya itu begini, Pak HTD, pengen tahu dong hikmat dari Pak HTD apa ya, sebagai hamba Tuhan ya. Kami ini ngomongin soal moral, ngomongin soal hikmat ya. Itu porsi dari hamba Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, Indonesia ini nasibnya dalam beberapa saat ini kan sekarang genting banget ya kondisi seperti ini ya. Itu ditentukan oleh ketua MK yang baru, yang terhormat Bapak Soehartoyo. Kebetulan satu wilayah dengan saya di Sleman ya. Beliau lahir di Sleman, saya juga lahir di Sleman ya. Cuman beliau lebih dulu 4 tahun dari saya ya. Pak Soehartoyo sebagai hakim MK yang baru tentu saja beda gelombang dengan hakim MK lama, si paman dari MK, kan begitu ya. Mereka sedang bersidang dan mudah-mudahan ini keputusan membalikkan keadaan ya, kembali ke aturan semula sehingga nanti terpaksa ada paslon yang tereliminasi ya. Genting Pak ya, itu dia ya. Tergantung ketua MK baru ya. Kalau ketua MK baru mau lurus, tegak lurus dengan konstitusi ya, mestinya kembali ke semula, yaitu dengan batasan umur yang sebelumnya ya. Otomatis akan ada satu paslon yang tereliminasi ya. Bisa ribut ini Pak. Itu dia, saya begitu khawatir dengan situasi negara ini ya. Gara-gara apa sih Pak? Gara-gara moralnya itu sudah terjun bebas ya. Memang sudah terjun bebas moralnya ya. Semua orang merasa ini nggak bener ini ya. Pakar hukum juga nggak berdaya ya toh. Kita bersyukur ada Profesor Jimli yang akhirnya Profesor Jimli ini memberi jalan. Oh, ada yang tidak benar ini ya. Tapi belum cukup kuat untuk mengeliminasi. Nah, sekarang ada persidangan ditinjau lagi nih ya oleh hakim MK ya. Itu harapan pertama kita, tergantung dari ketua MK yang baru. Kedua, tergantung persidangan ijazah. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kritis bukan orang sembarangan loh. Orang-orang yang punya latar belakang yang edukatif juga. Mereka meyakini ada kepalsuan di dalam ijazah ya. Kalau persidangan yang sekarang sudah berlangsung dan ternyata bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, maka Pak Lurah nomor 7 dicoret jabatannya. Jadi tidak pernah ada Pak Lurah nomor 7. Akan dihapus. Iya. Dan itu konsekuensinya luar biasa loh, ya. Dengan persidangan ijazah ini Pak, itu bisa mengguncang Indonesia luar biasa loh. Ya, karena kalau diketahui bahwa ijazahnya palsu, maka jabatan lurah otomatis tereliminasi. Jadi kita tidak punya lurah nomor 7. Selama ini kan diklaim lurah nomor 7 menjabat 2 kali, ya nanti dicoret. Bayangin Pak ya, lurah nomor 7 dicoret, demikian pula salah satu paslon ada yang tereliminasi, akan kacau negara. Itu dia yang sekarang disikapi oleh saya sih berharap ya kepada Ibu Mega ya, Ibu Megawati ya. Orang yang kelihatannya baik-baik ternyata juga menikam dari belakang ya toh. Pak Lurah yang selama ini dianggap ternyata menikam dari belakang juga. Mendingan ini saran saya ya, Ibu Megawati ya, coba berbicara atau berkumpul dengan Pak Amin Rais dan Pak Hidayat Nur Wahid. Itu tokoh-tokoh yang dulu menentukan arah Indonesia saat 98 loh, nggak main-main loh. Ibu Mega, Pak Amin Rais, kemudian yang masih ada kan Pak Hidayat Nur Wahid gitu. Udahlah, yang hal-hal lama itu sudah singkirkan ya.
kan faktanya juga yang selama ini kayaknya melihara domba ternyata melihara serigala toh, melihara macan toh. Ya, rembuk nasional, Bu Megawati, Pak Amin Rais, Pak Hidayat Nur Wahid, kalau masih bisa ya Pak Tri Sutrisno, ya. Kemudian Pak Yusuf Kalla, kemudian siapa lagi? Pak Agung Laksono, ya, kata saya juga ya. Orang-orang yang wise ya toh, yang wise itu, ya. Mudah-mudahan masih pada sehat sehingga bisa berkumpul lagi ya toh. Berkumpul lagi terus mungkin Pak Hamsahas kalau beliau kesehatan memungkinkan, coba ya, menghadapi ini genting banget loh negara ini. Jangan dibilang enggak loh, ya. Hanya tergantung pada sidang ijazah dan tergantung dari MK. Begitu MK memutuskan aku tegak lurus kepada konstitusi, satu paslon tereliminasi. Ya. Pasti gaduh. Udah gitu sidang ijazah memutuskan invalid, maka pencoretan jabatan lurah ketujuh, ya, kacau. Belum nanti kalau partai politik memperkarakan dalam apa yang disebut dengan impeachment. Saya sudah ngomong ini lama dan ternyata arahnya menuju ke arah sana, ya. Apa yang saya omongkan ini akan terjadi loh, nggak ini ya. Wah bener Pak, ternyata masalah persidangan ijazah ini menjadi krusial. Karena kalau itu invalid maka dicoret loh, lurah ketujuh dicoret loh. Kita belum punya lurah ketujuh loh. Ya, seperti itu. Ya, rakyat tahu kok. Jadi kalau ada tokoh-tokoh nasional seperti Bu Mega, Pak Amin Rais, singkirkan dulu lah ya, singkirkan dulu hal-hal kecil itu ya yang membuat itu ya seolah-olah ada jarak gitu ya. Bu Mega, Pak Amin Rais, ini saran saya nih. Bu Mega, Pak Amin Rais, Pak Hidayat Nur Wahid. Ya. Itu bapak-bapak dan ini tokoh-tokoh ini dulu sebagai saksi sejarah loh. Meluruskan 1998 loh. Ya, Gus Dur sudah almarhum ya. Ya Pak Amin Rais, Pak Hidayat Nur Wahid, Ibu Mega, syukur-syukur masih sehat, Pak Tri Sutrisno dan Pak Hamsahas, Pak Yusuf Kalla, Pak Agung Laksono, siapa lagi yang masih ini, Pak Pandana Baban. Itu saksi-saksi sejarah semua. Itu penentu-penentu titik-titik kritis pada waktu 1998 loh. Ya, ini juga sama nih Pak Bimantoro masih ada nggak ya? Mungkin Pak Bimantoro kalau waktu itu kalau masih ada boleh juga ya Pak Bimantoro kan dulu ikut dalam titik-titik krusial itu. Pak Agung Gumelar, Pak Agung Gumelar kayaknya sudah berpihak ke sana. Yang masih berpihak ke NKRI deh ya, ke NKRI. Terus siapa lagi ya? Itu ya. Karena ini akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Mungkin minggu depan MK ada keputusan, pengadilan juga ada keputusan loh. Ya, kalau pengadilan ini masih berpihak kepada hukum yang lurus, ya bisa-bisa loh keputusannya ijazah invalid loh. Maka jabatan lurah ketujuh dicoret demi hukum. Lalu apa? Lah diperkarakan dong, ya. Bisa dalam bentuk makar, ya toh, atau dalam bentuk apa, ya toh. Di samping itu juga impeachment, ya toh. Jadi ini bukan soal mudah seperti ini. Dan rakyat itu tahu kok mana yang benar mana yang rakyat itu tahu, ya. Bohong kalau bilang nanti aku akan menang satu putaran, bohong itu. Memang rakyat nggak ngerti mana yang jalannya lurus, mana yang enggak. Rakyat nggak akan mau negara diserahkan kepada orang yang dari awal sudah curang. Nggak akan mau, tak kasih tahu. Nggak akan mau, ya. Ya, kalau toh ada itu 1-2 saja, itu para adventure ya toh, para petualang-petualang itu. Tapi silent majority orang-orang yang dia nggak akan mau, ya toh. Nggak akan negara diserahkan kepada orang yang berlaku curang sejak awal. Mudah-mudahan ini MK mengembalikan lagi. Itu hikmat dari saya. Ya biasanya sih ini terjadi. Biasanya yang udah-udah kan siapa yang pernah ngomong soal impeachment? Dari sejak awal saya sudah ngomong ini bisa menuju impeachment loh.
Ya, seperti itu ya. Sebelum keputusan MK waktu itu saya sudah waduh ini sudah ini karena gerakan itu kan sudah ketahuan dari sejak lama ya toh. Saya sih bisa baca ya toh. Begitu deklarasi hari ini deklarasi itu artinya apa? Ya artinya memang sudah sejak lama ini kalau kami bisa baca. That it ya mudah-mudahan saya sih berharap ya tokoh-tokoh yang dulu mengalami masa seperti ini yang sekarang masih ada Ibu Megawati, Pak Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, Tri Sutrisno kalau memungkinkan, Pak Yusuf Kalla, Agung Laksono, kalau perlu Abu Rizal Bakri juga boleh. Ya, tokoh-tokoh yang dulu ngerti gitu loh mengalami ini Pak Hamzahas kalau kesehatannya masih memungkinkan ketemu dibahas mesti bagaimana ini kondisi seperti ini kalau saya bilang sih lebih parah dari 1998 loh kalau saya bilang ya seperti itu. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila ya, mudah-mudahan Indonesia damai karena mungkin ya sudah sulit ya kalau moralnya sudah terjun bebas itu telinganya sudah mampet ya tuh. Saran pun cuma cengengas-cengenges, dikasih saran cuma cengengas-cengenges karena memang seperti itu, orang-orang yang sudah moral terjun bebas ya toh. Kepantasan itu sudah nggak ada ya toh. Nggak pantas kayak gini, nggak ada. Ya nggak ada seperti itu ya. Udah kepantasan, moral. Nah, sedangkan kami hamba-hamba Tuhan itu bicara moral. Semua orang-orang tokoh agama semua ngomongnya sama kok, ini kepantasan, ini moral terjun bebas. Bahasa saya dipakai saja Pak, nggak usah bilang moral merosot, moral terjun bebas. Ya, Pendeta HTD itu selalu membuat istilah-istilah yang mudah dimengerti. Moral bangsa ini sedang terjun bebas Pak. Ya, terjun bebas itu apa? Ya terjun tak terkendali gitu ya. Sudah mampet telinganya, dikasih tahu, disaran-saranin para tokoh-tokoh agama pun nggak mempan. Ya, oke, kita Indonesia, kita Pancasila, mudah-mudahan damai dan mudah-mudahan ini didengar oleh para tokoh ya. Kita prihatin. Kalau soal milih mana, jangan khawatir ya. Yang menentukan pemenangnya kan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen tuh nggak bisa disogok ya. Disogok moral yang sudah terjun bebas, nggak akan memilih. Orang Kristen tidak akan memilih pemimpin yang curang dari awal, yang moralnya terjun bebas, nggak akan dipilih. Ya, orang Kristen itu silent ya, diem-diem, tapi penentunya loh, penentu pemenangan kemana orang Kristen memihak di situ menang. Jangan khawatir ya, kita tidak akan mau milih orang yang dari awal curang, yang moralnya terjun bebas, nggak akan. Ya, lihat aja nanti ya. Keluar satu putaran, justru satu putaran atau tidak satu putaran, kemana orang Kristen menjatuhkan pilihan itu menang satu putaran, dijamin ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman bisa, kita tetap menjalin toleransi, menjaga NKRI ya, bidangnya masing-masing. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ya bicara bidang moral ya, yang bidang hukum silahkan karena hukum sedang diinjak-injak. Yang bicara soal hal-hal penghakiman, pengadilan silahkan, terutama Mahkamah Konstitusi ya. Sedulurku Pak Soehartoyo, podo-podo wong Sleman kita ya, kita lahir di Sleman sama ya. Banyak tokoh dari Sleman loh. Sleman itu dulu itu termasuk daerah Siti Hinggil. Siti Hinggil itu moralnya bagus. Orang-orang yang dari Sleman itu dulu sejarah zaman dulu ya. Itu untuk wilayah Yogyakarta namanya Sleman, itu daerah yang Siti Hinggil, artinya yang daerah yang menjunjung tinggi moral. Daerah Sleman. Semua yang dari Sleman ya. Semua yang banyak berkecimpung di Sleman itu pasti ketularan moral yang standar tinggi begitu ya. Pak Amin Rais juga ya. Pak Amin Rais juga banyak universitasnya daerah Sleman juga toh ya. Pak Mahfud MD juga punya itulah di Sleman juga lah. Tokoh-tokoh yang di Sleman itu ketularan yang namanya Siti Hinggil, yaitu moral yang tinggi. Yogyakarta itu moral tingginya memang ada di Sleman, daerah Sleman.
kita Indonesia, kita Pancasila ya, NKRI harga mati. That it.